beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Maksudnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken kembali menemani ruang dengar Anda ya terkait pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan menjadi suatu kebutuhan hukum khususnya bagi penyandang disabilitas dan aparat penegak hukum. Bagi penyandang disabilitas hal ini penting untuk melindungi kepentingan hukum dan haknya, sedangkan bagi aparat penegak hukum pengaturan yang diperlukan khususnya terkait kekuatan pembuktian keterangan penyandang disabilitas dan pertanggungjawaban pidananya. Terkait dengan hal itu telah hadir dua narasumber di Studio Pro 1. Kita bersama Bapak Gusti Putu Karmawan SH sebagai jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Buleleng. Selamat pagi Pak Jaksa. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabar Bapak di kesempatan hari ini? Sehat-sehat Bu. Nggih. Aktivitas bagaimana Bapak, lancar? Aktivitas lancar. Sesuai dengan waktu yang berjalan. Baik. Dan kita juga bersama Bapak Kade Adi Pramarta SH selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Buleleng. Selamat pagi Pak Jaksa. Selamat pagi Mbak Ayu ya. Iya. Selamat pagi, salam sehat untuk para pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Sehat Bapak? Sehat. Aktivitas lancar juga Pak ya? Ya, aktivitas lancar seperti biasa. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1. Nanti sharing ya Pak seputar topiknya penanganan perkara yang aksesibel begitu ya dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Penanganan perkara seperti apa Bapak yang bisa dipaparkan terkait dengan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif ini bagi penyandang disabilitas? Silakan. Izin Mbak Ayu ya. Mungkin pada kesempatan pertama mungkin saya akan memberikan gambaran terkait dengan topik hari ini terkait dengan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, di mana kami dari Kejaksaan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung nomor 2 tahun 2023 yang ditandatangani 30 Mei 2023 oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Ini sebenarnya adalah suatu pegangan atau SOP bagi para jaksa untuk melakukan penanganan perkara yang memang penyandang bagi penyandang disabilitas. Sehingga ada mungkin kami jelaskan sedikit terkait dengan akomodasi layak itu apa sih akomodasi yang layak? Nah, akomodasi yang layak itu dalam Pedoman Jaksa Agung nomor 2 2023 disebutkan sebagai suatu modifikasi penyesuaian yang tepat dan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan semua hak asasi manusia berdasarkan kesetaraan. Kemudian aksesibel ini kemudahan yang kita sediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dan kemudian inklusif memastikan adanya kesetaraan bagi kaum disabilitas, baik itu sebagai saksi, kemudian sebagai korban, sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa. Mungkin itu gambarannya. Oke, tentu saja penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas ini dilakukan seperti apa, Pak? Nah, penanganannya ini tadi telah kita berikan gambaran bahwa
penanganan untuk perkara yang sebagai korban, saksi, pelaku atau tersangka maupun terdakwa itu memang kita harus ada namanya pelayanan atau pendampingan bagi kita terkait dengan pelaku penyandang disabilitas tersebut. Di sana di kejaksaan kita di dalam pelayanan tersebut menyediakan terkait dengan pendampingan, kemudian penerjemah, itu kita kerjasama dengan pihak dari sekolah maupun SLB ya, terkait dengan akomodasi yang perlakuan non diskriminatif, kemudian penyediaan fasilitas komunikasi, kemudian tadi disebutkan adanya pendamping disabilitas. Nah itu hal-hal yang memang diatur di dalam pedoman Jaksa Agung nomor 2 tahun 2023. Oke. Ya, tentu saja dalam proses peradilannya jaksa memiliki peran penting ya Pak ya? Ya, betul. Mungkin sebelum kita menginjak ke ini, mungkin perlu kita terangkan ada berbagai ragam penyandang disabilitas ya, Mbak Ayu ya. Yeah. Bahwa penyandang disabilitas itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 ya, ada penyandang fisik, disabilitas fisik, kemudian intelektual, mental, dan sensorik. Nah di sana kalau fisik itu lebih ke contohnya ke terganggunya fungsi gerak akibat stroke, mungkin akibat cerebral palsy. Kemudian intelektualnya itu contohnya gerahita, Down syndrome. Kemudian mental, disabilitas perkembangan pada kemampuan dan yang banyak yang ada di masyarakat ini terkait dengan disabilitas sensorik. Ini ada disabilitas netra, rungu, dan bicara. Itu. Baik, untuk proses peradilannya Bapak, ini kan jaksa mengawal Pak ya? Okay. Nah itu di dalam kita sebagai jaksa itu apabila ada, kan tadi kita terangkan di awal bahwa ada klasifikasi saksi, korban, tersangka atau terdakwa. Nah kemudian apabila ada, kita pakai contoh lah, seumpama pelaku tindak pidana yang mengalami sebagai status penyandang disabel ya, disabilitas. Kemudian itu kasuistis, mungkin ada kasus yang memang dikirimkan oleh penyidik ya, polisian. Ya dari penyidik kepolisian tersebut kita memang penuntut umum sesuai dengan pedoman 2/2023 ini melakukan identifikasi awal. Identifikasi awal maksudnya kita di sana telah memetakan bahwa apakah tersangka ini mengalami seperti tadi ragam disabilitasnya di klasifikasi yang mana, apakah gerak, sensorik, intelektual, atau yang lainnya. Nah kemudian setelah dilakukan identifikasi awal, apabila dimungkinkan kita dalam penelitian berkas perkara itu memang syarat utamanya di hukum acara kan untuk menentukan menilai suatu berkas perkara itu harus memeriksa syarat formil dan material dulu. Yeah. Nah, apabila syarat formil material itu terpenuhi, kemudian untuk penanganan penyandang disabilitas ini bisa dimungkinkan dilakukan suatu penilaian personal. Kalau di pedoman kita di Undang-Undang 2 2023 ini itu kalau penilaian personal ini kita bisa melakukan penilaian melalui ahli dari dokter psikiatri, melalui dokter kejiwaan, atau berdasarkan visum repertum psikiatrum. Nanti di sana akan terlihat apakah seorang pelaku tindak pidana penyandang disabilitas ini mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan. Mungkin itu. Oke, berarti sudah ada beberapa kasus Pak yang ditangani Kejari terkait dengan pengawalan bagi penyandang disabilitas. Ya,
Mungkin untuk kasus di Buleleng ada, karena tadi kan berdasarkan ragam jenis disabilitas itu tidak harus ada penyandang disabilitas tertentu. Mungkin karena di Buleleng sekarang ada beberapa, contohnya ada perkara narkotika kemarin, limpahan dari Mabes Polri itu mengalami dia disabilitas gerak penyandang disabilitas fisiknya, terganggu fungsi geraknya, yaitu karena dia mengalami sakit tumor di tulang ekor gitu, contohnya. Sehingga terkait dengan proses penanganan dari mulai penuntutan sampai dengan nanti di persidangan, kita berusaha sesuai dengan pedoman memberikan fasilitas layanan terkait dengan kesetaraan antara disabilitas dengan warga masyarakat yang normal, dengan menyediakan sarana bantu kursi roda, kemudian kita memberikan ruangan khusus bagi terdakwa di proses persidangan. Oke, itu sarana prasarananya Pak ya. Oke, tapi kasusnya kasus apa saja jenisnya Pak? Itu ada kasus narkotika, kemudian ada kemarin juga pernah saya menangani terkait dengan korbannya memiliki disabilitas mental. Nah, di sana memang dengan korban, ada kasus korban pencabulan. Nah, korban pencabulan, sehingga diperlukan penanganan khusus dari proses penyidikan sampai penuntutan terkait dengan pengungkapan fakta di persidangan terkait dengan korban sebagai penyandang disabilitas mental. Oke. Ya, berikutnya Pak Gusti Putu, Terima pemaparannya. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Terkait dengan penanganan perkara disabilitas, prosedur penanganannya kan harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, Pak. Untuk penanganan perkara anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, dengan mengenai yang mengatur mengenai sistem peradilan anak dengan memperhatikan dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kadek dengan memperhatikan ketentuan, hambatan dan kebutuhan anak penyandang disabilitas, pemenuhan akomodasi yang layak, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas. Intinya penanganan perkara disabilitas dengan penanganan perkara biasa agak berbeda sedikit nih, Pak. Perbedaannya di mana Pak Jaksa? Kalau perbedaannya tadi kan sudah dijelaskan dengan oleh Pak Kadek, Pak Kadek Adi terkait kalau disabilitas mengalami gangguan cacat dan sebagainya, kan harus disediakan akomodasi ya, oke. Seperti tadi sudah dijelaskan, kursi roda untuk pendengarannya, mikrofon dan sebagainya, gitu, Pak. Kemudian ada pendampingan, pendampingan dari pendidikan, dari untuk anak, ada pendampingan dari keluarga maupun dari Bapas, gitu. Untuk sementara demikian. Baik, yang pastinya dalam penanganan perkara bagi penyandang difabel ini tidak ada yang namanya diskriminasi, begitu Pak ya? Betul gitu, Pak. Baik, karena tanpa diskriminasi itu kan tidak mendapatkan pembedaan ya Pak ya, pengecualian ataupun pembatasan serta pengucilan atas dasar disabilitas yang berdampak pada pembatasan atau peniadaan, begitu ya, pengakuan serta pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Dan terkait dengan kesetaraan Bapak, itu prosesnya seperti apa Pak? Karena kan kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan kegiatan, informasi, begitu Bapak, untuk mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas ini seperti apa? Terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan penanganan perkara penyandang disabilitas ini, tadi telah kita sampaikan memang harus
sesuai dengan ketentuan yang memperhatikan ragam tingkat hambatan dan kebutuhan dari disabilitas tersebut. Kemudian kita sebagai jaksa atau penyidik ya atau penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas untuk contohnya kalau anak ada pembedaan khusus untuk penyandang disabilitas yang memang pelakunya anak, itu kita di Pedoman 2023 ini ada ketentuan kita mewajibkan mengizinkan kepada orang tua, keluarga atau pendamping atau penerjemah untuk mendampingi dari penyandang disabilitas tersebut. Kemudian kita juga berusaha selaku penuntut umum memastikan bahwa penanganan penyidikan disabilitas termasuk pelaksanaan tindakan penyidik dilakukan dengan SOP yang telah berlaku, sehingga tidak seperti tadi aksesibilitas dan inklusif kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat normal itu bisa bisa kita setarakan gitu. Begitu, Bu. Ya, tentu saja ada perlakuan khusus dan perlindungan lebih ya, Pak ya. Ya, memang untuk terkait dengan prosedur penanganan perkara ya, kita pakai contoh terkait dengan pelaku lah ini. Kalau kita lebih contohnya ke pelaku penyandang disabilitas, itu ada perlakuan di dalam ketentuannya sih terkait dengan penangkapan, upaya paksa ini, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, memang tetap mengacu kepada hukum acara pidana KUHP. Namun terkait dengan penyandang disabilitas, perlakuan khususnya seperti ditekankan tadi, kita menilai terkait personal oleh dokter spesialis, apakah penyandang disabilitas ini mampu atau pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kondisi kambuh atau sedang berada dalam kondisi sakit gitu. Sehingga itu menjadikan penilaian bagi kita, penilaian personal itu sebagai suatu pembedaan di antara perlakuan pelaku tindak pidana yang penyandang disabilitas dengan yang normal gitu. Pada intinya untuk penanganannya, upaya paksa untuk penangkapan sampai penggeledahan itu sama, cuma penanganannya aja kita lebih spesifik gitu terkait dengan seperti tadi ragam kendala disabilitas yang dialami oleh pelaku, tersangka atau saksi atau korban gitu. Itu baik. Oke, ini kualifikasi jaksanya seperti apa Bapak yang menangani perkara penyandang disabilitas? Terima kasih. Untuk jaksa yang kualifikasi di dalam Pedoman 2023 dari Jaksa Agung Republik Indonesia, di sana memang kita jaksa penyidik atau penuntut umum yang menangani perkara penyandang disabilitas ini harus memenuhi kualifikasi sebagai telah mengikuti pelatihan penanganan perkara terkait dengan penyandang disabilitas, kemudian memiliki integritas dan kompetensi terkait dengan penanganan perkara aksibel dan inklusif terkait dengan penyandang disabilitas. Itu ininya kualifikasi dari jaksa. Oke. Berarti dalam hal itu bagi jaksa yang ditunjuk berdasarkan keputusan atau perintah Pak ya, yang ditetapkan oleh jaksa agung atau pejabat lain yang berwenang begitu. Mungkin ada kelengkapan lain secara formil ataupun material Bapak? Ya, itulah apabila ada suatu perkara pelakunya atau tersangkanya selaku penyandang disabilitas, nah dari pimpinan kejaksaan Kejari di sini mengeluarkan penunjukan penuntut umum P16 itu mempertimbangkan kualifikasi yang tadi saya sebutkan, harus pernah mengikuti pelatihan terkait dengan penyandang disabilitas dan punya integritas, itulah begitu Mbak Ayu.
Oke, baik, kita juga mengundang atensi pendengar ya Pak ya, di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 790 dalam dialog interaktif Hai Balikanken pendengar terkait penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Yang pastinya dalam penanganan perkara bagi penyandang disabilitas ini secara adil dan seadil-adilnya ya Pak Jaksa ya, tidak memandang ataupun karena kan memiliki keterbatasan fisik begitu, tidak ada perbedaan ya dengan yang normal begitu. Terima kasih, kami menjawab pertanyaan Ibu. Untuk penanganan perkara disabilitas dengan normal tidak ada perbedaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa. Itu Pak. Berarti sama Pak ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku begitu ya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku nih Pak. Baik ya, sembari menantikan atensi pendengar kita jeda sejenak. 97,9 FM 101,2 FM Dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Duh, di mana ya? Kemarin di sini. Sekarang kok nggak ada? Di mana sih? Kamu cariin apa sih? Yuk, antarin belanja camilan untuk perjalanan besok. Iya, tapi bentar. Aku lagi cari tas belanja nih. Ngapain sih nyari tas belanja? Ntar juga kan dikasih kantong plastik saat belanja. Ini nih kebiasaan yang salah. Butuh waktu 20 hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik. Membawa tas belanja sendiri adalah salah satu perilaku peduli lingkungan. Mari mulai jadikan membawa tas belanja menjadi kebiasaan dan tularkan kebiasaan baik ini ke orang-orang sekitar. Bu, Ya, pesan nasi pecel 1 ya. Minumannya air hangat aja. oke nak. Nggak sekalian kerupuknya. Ibu juga jual nasi goreng loh. Lain kali diorder ya. Wah, seru banget nih nguleknya Bu. Yuk selalu dengerin RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi 97,9 FM. Pro 2, teman terbaik kamu 105,4 FM. RRI juga sebagai media promosi yang gak kalah keren dengan media promosi lainnya. Info pemasangan iklan bisa hubungi Dewa Ayu Asri WA 0815636479 Atau Dewa Sudiarte WA 081547068606. RRI, media independen pemersatu bangsa. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio.
Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh. RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif. Hai Balikenkan untuk kesempatan hari ini dan topiknya mengenai penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kami masih menantikan atensi Anda pendengar selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 di 0811 3999 790. Mungkin di antara pendengar bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan inklusi disabilitas begitu ya. Di Indonesia memang inklusif berarti disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan mendapatkan nutrisi serta perlindungan sosial dan terpenuhi hak-hak lainnya sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan dan juga negara. Terkait dengan topiknya mengenai penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, bisa disampaikan Bapak hak-hak apa saja yang bisa diperoleh begitu Pak oleh penyandang disabilitas di Indonesia dalam perkara ataupun sudah masuk ke proses peradilan. Terima kasih Ayu ya. Dalam proses peradilan, Kejaksaan sesuai dengan pedoman 2/2023 tersebut bahwa jaksa di sini Kejaksaan memberikan suatu menyediakan akomodasi ya kepada yang layak kepada penyandang disabilitas berupa bentuk pelayanan dan sarana prasarana. Nah, kemudian akomodasi yang layak berupa pelayanan itu bisa kita contohkan yaitu sebagai satu mungkin perlakuan non diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kemudian pemenuhan rasa aman dan nyaman. Kemudian ada komunikasi yang efektif terkait dengan informasi bagi penyandang disabilitas di proses peradilan. Kemudian penyediaan pendamping disabilitas atau penterjemah. Nah, pendamping atau penerjemah ini biasanya kalau ada penyandang disabilitas baik itu saksi, korban, tersangka atau terdakwa yang terlibat atau membutuhkan pelayanan di dalam proses peradilan, itu dari pihak kejaksaan sampai proses nanti di peradilan kita memberikan fasilitas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas tersebut. Oke, ada tambahan mungkin Pak? Terkait dengan pelayanan untuk penyandang disabilitas tadi udah banyak disampaikan sama Pak Hadi. Kita mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan itu intinya Mbak ya. Kita selaku jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan terkait penanganan perkara disabilitas. Ya, kira-kira kendala apa saja yang sering ditemui di lapangan Bapak dalam penanganan perkara bagi penyandang difabel? Ya, memang ini kan aturan atau undang-undang memang
aturan terkait disabilitas memang sebelumnya sudah ada, namun dari Kejaksaan baru bulan Mei 2023 ini memberikan pedoman atau SOP bagi kita. Kendala yang kita hadapi biasanya di dalam penelitian berkas perkara. Contohnya kita itu berkas tindak pidana, kita terima pelimpahan tahap 1 berkasnya dari penyidik. Di dalam identifikasi awal sesuai dengan ketentuan pedoman tersebut, terkadang kita tidak tergambar karena kita selaku penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara tidak langsung berkomunikasi di tahap penyidikan, sehingga terkadang sewaktu melakukan persidangan atau pelaksanaan persidangan di persidangan ternyata ada salah satu saksi yang memang mempunyai kendala sebagai penyandang disabilitas. Itu kendalanya. Sehingga dari awal kita belum bisa memetakan bahwa penyandang disabilitas ini termasuk keragaman apa. Sehingga dari Kejaksaan maupun di pengadilan sebelumnya bisa menyediakan alat bantu untuk memudahkan proses persidangan. Misalnya apabila ada Ya, mohon maaf Bapak sudah berdering ya. Bagaimana kalau kita sapa dulu pendengar? Selamat pagi. Halo. Halo. Iya, halo. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ya, bisa masuk RRI ya. Oke, dengan Pak Putu Mahardipe nggih? Iya. Nggih, silakan Pak Putu. Iya, selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang, Om Swastiastu. Putu Mahar. Nggih, langsung saja Bapak. Putu Mahar dari Mayong ya. Nggih. Ya, apa yang ingin disampaikan Pak Putu Mahar? Ya, selamat siang narasumber. Ya, dari mana narasumbernya nih? Dari Kejaksaan Negeri. Oh iya, Nggih. setelah ya. Terima kasih Bapak. Ya, berkalian dengan Bapak sebagai narasumber, saya ingin saya sampaikan di sini sehubungan dengan adanya suatu perkembangan kemajuan di bidang hukum sekarang ini. Mudah-mudahan menjadi suatu hal yang mendapat perhatian di penyandang disabilitas ya. Oleh karena itu saya juga penyandang disabilitas saya ini, kebetulan saya ingin menyampaikan dengan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66 dengan penyandang disabilitas ini, Undang-Undang sudah ada apa di hukum sekarang ini. Perlindungan dalam hal ini sudah ada undang-undang yang leg spesialis, leg generalis. Dari ini kalau pernah yang umum dalam khusus yang pernah khusus dalam hal ini penyandang disabilitas ini. Mudah-mudahan Bapak bisa mengakomodir ya, dan saya juga penyandang disabilitas tunanetra ini. Ya, bidang hukum, advokasi hukum di Pertuni Pusat Jakarta ini. Saya kebetulan di Beleleng juga menghadapi teman-teman penyandang ini banyak masalah hukum yang menemukan kesulitan masalah hak waris, masalah perdata, masalah pidana, masalah hukum dana ini, dan masalah lain. Ini mudah-mudahan Bapak memberikan suatu perjalanan baik pada teman-teman penyandang di Beleleng ini. Saya apresiasi Bapak. Ya, mudah-mudahan saya apresiasi Bapak. Semoga saudara-saudara kita yang ada di wilayah ini mendapat perhatian khusus di dalam hal menangani perkara-perkara yang disebutkan tadi ini. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Putu Mahardipe atas respon positifnya. Kebetulan beliau penyandang difabel Bapak, tunanetra nggih. Bapak diberikan support ataupun motivasinya dalam menjalankan tugas terkait dengan peraturan perundang-undangan ataupun terkait dengan pemberlakuan hukum bagi seluruh penyandang difabel yang ada di Buleleng pada khususnya begitu. Oke, silakan tanggapannya Pak. Terima kasih Pak Putu dari Mayong ya. Nggih. Bu Ayu ya. Terima kasih Pak atas support dari Bapak kepada kami selaku aparat penegak hukum. Memang penyandang disabilitas ini di intern kita di Kejaksaan seperti di awal saya jelaskan bahwa
sudah ada aturan pedoman yang khusus di Undang-Undang 2 tahun 2000 Pedoman Jaksa Agung nomor 2 tahun 2023. Di sana telah banyak diberikan aturan-aturan atau SOP dari kita di dalam menangani atau menyelesaikan perkara pidana yang status penyandang disabilitas. Nah, di sana kita dari kejaksaan, dari segi dari segi tampilan fisik di kantor, kita juga terkait dengan pelayanan di kantor kejaksaan telah mengaplikasikan dengan adanya fasilitas khusus untuk disabilitas, memberikan prioritas bagi penyandang disabilitas, baik itu yang tadi ragam disabilitas yang telah kami sebutkan tadi, sehingga dengan adanya akomodasi yang layak dari kejaksaan, diharapkan akses atau kemudahan bagi penyandang disabilitas dapat mendapat kesamaan, kesempatan dan kesetaraan seperti dari tema di awal, yaitu untuk terkait dengan akomodasi layak yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Mungkin begitu Bu, Mbak Ayu. Ya, Pak Putu Karmawan, ada tambahan Bapak? Silakan Bapak untuk diapresiasi. Tadi dari Pak Putu Mayong ya. Mbak Putu Mardi di Mayong ya. Pak Putu Mardi dari Mayong ya. Terima kasih atas informasinya dari Pak Putu terkait dengan penanganan perkara disabilitas. Tadi Pak Putu juga sudah menyampaikan masukan-masukan dan pendapat-pendapatnya. Dalam hal ini kejaksaan dalam penanganan perkara sudah menyediakan seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Adi ya, akomodasi, peralatan misalnya fisik, tidak bisa jalan itu kan, itu semua sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu intinya Mbak Ayu. Oke, berarti selama ini memang sudah semua prosesnya dan pendampingan kepada para penyandang difabel ini benar-benar terkawal dengan baik begitu ya Pak ya, dari para jaksa. Apapun berkas perkaranya ataupun apapun kasus yang ditangani oleh Kejari Buleleng terkait penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kita masih menantikan atensi pendengar selain Pak Putu Mahardipe yang ada di Mayong. Anda bisa beratensi di 0813999790 selain di 24644, dan topik kita pagi ini mengenai penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ada WhatsApp dari Pak Romi mengenai pengalaman menunjukkan masih banyak kasus yang kurang keberpihakan kepada penyandang disabilitas di masyarakat. Contoh, ada suatu tempat yang tinggi atau bangunan pura tidak ada tangganya secara khusus. Disabilitas yang tidak bisa atau sulit bisa berjalan sebagaimana orang normal perlu dipikirkan. Contoh lain, banyak perlakuan yang kurang terpuji kepada penyandang disabilitas, misalnya dijamret atau didorong ke tempat yang berbahaya. Jika ada seperti itu, lalu apa yang perlu dilakukan ditinjau dari segi hukum. Bagaimana, bisa diterima Bapak ini penyampaian saya atau saya ulang lagi? Bisa diperjelas lagi? Pengalaman menunjukkan masih banyak kasus yang kurang keberpihakan kepada penyandang disabilitas di masyarakat ya. Contohnya ada suatu tempat yang tinggi, bangunan pura, tidak ada tangganya secara khusus. Oke, satu-satu dulu Pak ditanggapi Pak. Silakan ditanggapi dulu. Mbak Ayu, terkait dengan fasilitas ya, fasilitas terkait dengan penyandang disabilitas seperti ada ke tempat tinggi, ketinggian itu yang tidak menghambat dari penyandang disabilitas untuk menuju ke akses tempat tersebut. Memang di sini kalau di Pedoman 2 2023 itu SOP untuk intern kejaksaan terkait dengan pemberlakuan
pengaturan terkait penyandang disabilitas sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 8 2016, kemudian di PP nomor 39 2020 terkait dengan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Memang di sana tekankan sudah dijelaskan di Undang-Undang maupun PP bahwa memang penyandang disabilitas ini harus diberikan akomodasi yang layak, sehingga fasilitas-fasilitas itu dari instansi atau tempat-tempat umum itu harus memprioritaskan kepada kaum disabilitas ini, sehingga nantinya pemerintah di sini akan menekan kepada instansi-instansi atau tempat-tempat umum untuk selalu menyediakan atau memprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Mungkin begitu, Mbak. Oke, ini disabilitas yang tidak bisa atau sulit bisa berjalan sebagaimana orang normal perlu dipikirkan. Contoh lain banyak perlakuan yang kurang terpuji kepada penyandang disabilitas, misalnya dijamret atau didorong ke tempat yang berbahaya. Jika ada yang seperti itu, apa yang perlu dilakukan ditinjau dari segi hukum, Pak? Mungkin kalau kasuistis itu ya, kasuistis terkait dengan jamret yang dialami oleh penyandang disabilitas, memang di dalam hukum pidana bisa dilakukan pelaporan pidana terkait dengan tindak pidana yang dialami oleh korban selaku penyandang disabilitas. Terkait dengan kondisi daripada korban itu, setidaknya dari kami, dari proses penyidikan sampai nanti ke penuntutan dan persidangan, sebagai suatu acuan atau dasar bagi kita sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan hal yang memberatkan terhadap tuntutan pidana, karena kondisi korban yang saat itu sebagai penyandang disabilitas itu bisa menjadikan suatu pertimbangan dari kami untuk melakukan penuntutan nanti di persidangan. Mungkin saya tambahkan sedikit, Mbak Ayu ya, mungkin terkait dengan pembuktian ya. Pembuktian terkait dengan tindak pidana yang penyandang disabilitas kita itu dari Kejaksaan sesuai dengan Pedoman 2 2023 ini memang dimungkinkan dilakukan suatu penilaian personal. Penilaian personal di sini kita dapat meminta bantuan kepada atau keterangan ahli kepada dokter ya, dokter kejiwaan atau dokter spesialis yang lain yang membuat visum repertum psychiatrum di sana terhadap penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana ini, terutama yang bukan korban. Tadi kan korban ya, Mbak Ayu ya. Itu dari penilaian personal, dari penjelasan daripada ahli nanti akan dapat menentukan derajat atau tingkat disabilitas intelektual yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Kemudian keadaan tidak berdaya dari korban penyandang disabilitas pada saat terjadi tindak pidana. Kemudian kemampuan penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Kemudian ada kemampuan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual, yaitu mampu bertanggung jawab penuh sebagian atau tidak mampu bertanggung jawab. Nah itu berdasarkan dari penilaian personal, keterangan ahli melalui visum repertum psikiatrum. Nah itu sangat membantu terkait dengan perlindungan atau mengakomodir penyandang disabilitas, baik itu sebagai tersangka maupun sebagai saksi atau korban. Mungkin begitu penyampaian kami. Oke, Pak Karmawan, silakan ditambahkan, Pak. Kami tambahkan sedikit terkait penanganan perkara disabilitas. Itu yang korbannya disabilitas kan perlu pembuktian dengan alat bukti yang dilakukan oleh pelaku, misalnya pada saat pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, apa yang misalnya dengan memakai kendaraan sepeda motor kan dengan cara kekerasan ya, itu nanti bisa mempertimbangkan penuntutan atau hal-hal yang meringankan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan, apalagi korbannya disabilitas sampai menimbulkan kekerasan fisik akibat
yang dilakukan oleh pelaku, misalnya terjatuh kemudian mengalami pingsan. Di sana ada pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan. Demikian Mbak Ayu. Baik, sudah berdering kembali di 24644, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu Pak Angga, silakan Bapak. Yes, semoga tetap jaya di udara. Ya, terima ini dengan kasih. siapa narasumbernya nih? Mohon maaf, ini saya perjalanan nih. Oke, dari Kejaksaan Negeri Buleleng bersama Bapak Gusti Putu Karmawan SH dan Bapak Kade Adi Pramarta SH. Ya. Oke, silakan Bapak. Ini kan saya mohon mungkin numpang sedikit ini aja untuk memberikan suatu masukan dan saran ya. Khususnya untuk di Kejaksaan Negeri Singaraja kan dalam menegakkan suatu hukum, dari prosesnya sudah memang tidak tebang pilih, itu yang saya lihat. Artinya benar-benar sudah sesuai dengan SOP, tidak mengada-ada, tidak mengkriminalisasi itu. Walaupun ada di media kriminalisasi itu pencitraan saja tuh orang-orang tersebut yang merasa dirinya bersalah kayak gitu ya. Jadi konteksnya terus Bapak Kejaksaan menegakkan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan ya. Saya dukung, saya apresiasi sekali karena apapun di sini kejadian itu adalah masih sebelum bisa dikoordinasikan secara persuasif di kedua belah pihak kan itu diutamakan. Tetapi kalau memang benar-benar tidak bisa baru sampai ke ranah hukumnya. Ini bagaimana menyikapi soalnya begini Pak. Ini kan ada kejadian-kejadian banyak di lapangan. Jadi dalam hal ini konteksnya bukan saya menganggap ya, ada pemberitaan juga ada juga argumentasi yang sering mungkin dituduh secara peradugaan itu bahwa Kejaksaan Negeri, aparat penegak hukum atau bukan pengadilan mengkriminalisasi atau mendesain suatu proses hukum. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak nanti sehingga masyarakat Buleleng paham betul itu. Kalau saya melihat sih tidak ada seperti itu. Kalau pribadi saya mohon maaf ya, tidak ada seperti itu yang disampaikan. Yang saya sampaikan barusan tidak ada, karena ini penyampaian dari teman-teman banyak itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan lah eksis terus Kejaksaan dalam memberantas menegakkan hukum yang ada di Buleleng. Itu saja saran saya, sehingga nanti ke depan biar bisa benahi nanti yang di mana kekurangannya. Nah, untuk hal ini Pak, ini mohon maaf sekali, ini kan saya baca, saya hanya mengikuti saja ini, memantau gitu. Kasus-kasus yang desa adat itu kan banyak sekali ada di sekarang di Buleleng itu. Terus ada misalnya penggelapan dana kopi itu harus bongkar itu Pak. Jadi kalau pelakunya sudah maupun dia bekas apa itu harus Bapak tegas, jangan tebang pilih. Harus kalau sudah tersangka itu harus ditahan orangnya. Itu saya harapkan Pak, biar nanti kesannya tidak ada main mata. Itu artinya jangan sampai tebang pilih, karena apapun yang permasalahan yang sudah ada di lapangan yang sudah menjadi bola liar tidak bertanya jadinya. Nah, ini kan saya tidak mau nyebut nama. Mohon maaf sekali karena ini suatu proses hukum harus kita tetap tegakkan, karena sudah jadi tersangka kenapa tidak tahan? Itu pertanyaan Pak yang banyak di masyarakat. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Iya, terima kasih Pak Anggas atas atensinya, suatu masukan dan juga saran ya, khususnya kepada Kejari Buleleng jangan sampai tebang pilih terkait beberapa kasus-kasus yang ditindaklanjuti dan tetap menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan. Silakan untuk ditanggapi Pak. Ya, terima kasih tadi masukan dan sarannya. Dalam penegakan hukum memang kita memang bersikap profesional ya di dalam menyikapi suatu permasalahan. Nah, kita juga kalau kita kaitkan dengan aksesibilitas ini terkait dengan penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas inklusif ini juga kita secara profesional juga berusaha berada di tatanan SOP atau pedoman ini, dan semua hal yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang digariskan oleh pimpinan. Dan tadi juga disampaikan bahwa adanya pemberitaan yang sering adanya indikasi kriminalisasi dari kejaksaan. Nah, itu sebenarnya kita kejaksaan dalam menilai suatu permasalahan itu tetap di dalam koridor atau aturan-aturan yang tidak ada hal-hal yang memang
dituduhkan adanya suatu kriminalisasi. Nah sekarang kan terhadap pemidanaan itu di semua tingkatan, baik penyidikan, di penuntutan maupun di proses pemeriksaan di persidangan, memang pemidanaan itu bukanlah suatu obat terakhir, ultimum remedium. Ada beberapa program mungkin dari kejaksaan di bidang tindak pidana umum yang mungkin para pendengar Pro 1 RRI Singaraja mengetahui ya, terhadap penyelesaian perkara itu bisa dilakukan suatu namanya restoratif justice. Itu salah satu program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah kemudian adanya tadi masukan agar semua permasalahan di desa adat yang banyak terjadi harus segera dibongkar. Nah, kita dari terutama peran serta dari masyarakat juga terkait dengan informasi laporan-laporan yang ada di masyarakat sangat membantu terkait dengan pelaksanaan penyelesaian atau adanya suatu permasalahan di adat yang kita memang dari kejaksaan menganjurkan untuk, karena ini masalah adat, kita diselesaikan dulu secara forum kekeluargaan secara adat. Nanti apabila tidak bisa dilaksanakan ditemui jalan keluarnya, baru nanti kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin ada tambahan, Pak Karmawan, silakan Pak. Terima kasih terkait dengan apa yang disampaikan dari mana? Pak Anggas di Kumbu Tambahan. Pak Anggai, itu tidak ada kalau kejaksaan tetap profesional, prosedur dan profesional terkait penanganan perkara. Pak Nggih, kita selaku aparat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang dan apa yang diperintahkan pimpinan itu. Mungkin ada isu-isu yang berkembang terkait kriminalisasi itu, mungkin mereka yang kurang puas atau tidak paham terkait dengan penanganan perkara tersebut. Demikian itu penambahannya, Pak. Baik, ini sebagai penutup ya, karena keterbatasan waktu, mungkin ada semacam pesan penting yang ingin disampaikan Bapak terkait topik penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Silakan. Terima kasih Mbak Ayu. Bahwa dengan adanya pedoman Jaksa Agung nomor 2 tahun 2023 ini akan menjadikan suatu pegangan bagi kami dari jaksa atau baik itu sebagai selaku penyidik atau penuntut umum di dalam melaksanakan suatu penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, di mana di dalam aturan tersebut, di dalam pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut setelah jelas bahwa kita memberikan prioritas terhadap kaum penyandang disabilitas, baik itu akomodasi yang layak, kemudian penanganan perkara tindak pidana yang aksesibel dan inklusif, sehingga tidak ada pembedaan di antara kaum disabilitas dengan warga masyarakat yang normal yang berhadapan dengan hukum. Oke. Berikutnya closing statementnya Pak Karmawan. Ada yang ingin disampaikan terkait topik ya, tentu saja penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Silakan Bapak sebagai penutup. Terima kasih untuk penanganan perkara disabilitas secara inklusif. Kita selaku aparat penegak hukum dalam ini kejaksaan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang. Demikian yang kami sampaikan. Baik, closing statement tadi menutup jumpa kita ya dalam dialog interaktif saya balikankan seputar topik penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Terima kasih Bapak KD Adi Pramarta SH dan juga Bapak Gusti Puto Karmawan SH atas waktu dan kesempatannya telah hadir di Studio Pro 1 dalam dialog interaktif saya balikankan untuk edisi hari ini Selasa
14 November 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.